Ya, selamat pagi. Selamat pagi rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan. Ya, saya akan memakai tayangan PowerPoint ya untuk materi yang saya akan sampaikan di dalam pemahaman Alkitab pada pagi hari ini. Ya, saudara, tema ini adalah satu tema yang muncul secara personal di dalam diri saya. Ketika beberapa waktu yang lalu saya membaca satu perikop dalam Alkitab di Ulangan pasal yang keempat, lalu dikatakan oleh Musa kepada bangsa Israel bahwa Tuhan itu mengumpulkan mereka di satu tempat dan kemudian Tuhan itu memberi mereka mendengar segala perkataan Tuhan. Ya, tujuannya apa? Dikatakan di Ulangan pasal 4 ayat 10 dikatakan sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Misalnya kalimat itu sederhana sekali. Saya sudah pernah membacanya. Tetapi hari itu saya tersentak dan kemudian berpikir begini, baik saya secara pribadi maupun juga audiens yang mungkin mendengar saya berkhotbah atau mendengar saya mengajarkan Alkitab, saya berpikir sudah mungkin kita ini sudah bertahun-tahun sering mendengar perkataan-perkataan dari Tuhan. Nah, apakah itu menjadikan kita sebagai orang yang takut kepada Tuhan, dan bahkan bukan hanya itu, tetapi juga kita itu bisa mengajarkan itu kepada anak-anak kita juga. Artinya, tanda kutip, sepertinya menularkan rasa takut akan Tuhan itu kepada keluarga kita. Dan dikatakan takut kepada Dia selama mereka hidup di muka bumi. Jadi bukan cuma satu momen, satu bulan, satu tahun, tetapi selama mereka hidup. Nah, itulah yang mendasari apa yang saya ingin sampaikan dalam 2 kali pertemuan kita, dan saya memberi judul The Fear of the Lord is the Beginning of Wisdom. Ya, terambil dari kitab Amsal 9 ayat 10, tetapi saya tidak secara khusus mengeksposisi ya ayat ini, tetapi mengajak saudara untuk melihat topik tentang the fear of the Lord, takut akan Tuhan atau takut akan Allah itu di dalam Alkitab, dan lalu kemudian memikirkan apa implikasinya untuk hidup kita nih. Saudara, saya bagi menjadi 2 bagian. Hari ini kita menyoroti the meaning, arti. Ya, the meaning of fearing God. Apa artinya takut akan Tuhan itu? Nah, minggu depan, Jumat depan kita belajar the blessings of fearing God. Apa blessingnya? Saudara, apa mengenaknya? Fearing God itu dengan hidup kita sebagai orang percaya. Ya, saudara, topik tentang fearing God, takut akan Tuhan, itu adalah satu topik atau satu tema yang sebenarnya sangat-sangat masif, sangat besar, sangat dominan, sangat menonjol di dalam Alkitab. Ya, cukup banyak ayat-ayat Alkitab di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru yang berbicara mengenai hal ini. Ya, ada orang mencoba menghitung paling tidak sedikit, paling tidak itu kurang lebih 150-an ya ayat itu yang bicara tentang takut akan Tuhan. Setelah ini satu topik besar, tetapi saya tidak tahu berapa sering kita merenungkan topik ini. Setelah kita banyak bicara tentang topik-topik penting dalam Alkitab, kasih kepada Allah atau anugerah Allah, cukup sering kita ini mungkin mengeksposisinya atau mempelajarinya. Tetapi takut akan Allah atau takut akan Tuhan yang juga topik besar, apakah ini sesuatu yang juga cukup sering kita renungkan, saudara? Ya, ayat yang terkenal yang memang tadi saya sebutkan Amsal 9 ayat 10 itu permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, atau Amsal 1 ayat 7 takut akan Tuhan itu permulaan pengetahuan. Tapi sesungguhnya masih banyak ayat lain istilah yang berbicara tentang takut akan Tuhan atau takut akan Allah ini. Nah, setelah ada seorang teolog bernama John Murray itu pernah berkata begini, the fear of the Lord is the soul of godliness. Setelah ini ungkapan yang dia pakai di dalam salah satu tulisannya, jadi dia mengatakan takut akan Tuhan itu jiwanya kesalehan. Artinya, saudara, kalau kita bicara kesalehan atau kehidupan yang saleh, tidak mungkin itu tidak digerakkan oleh hal yang terkait dengan takut akan Allah. Sesuatu yang bukan hanya menggerakkan, tetapi sesuatu yang juga menguatkan akan kesalehan kita, ya, menolong kita untuk bagaimana kita itu bisa menyatakan perbuatan-perbuatan ataupun keinginan-keinginan yang memang keluar dari kesalehan itu. Saudara, apa yang menggerakkan itu, saudara, maka itu disebut oleh John Murray sebagai the fear of the Lord. Saudara, kita coba bandingkan begini. Diri kita ini punya jiwa. Saudara, ya kan ada tubuh, ada jiwa. Coba ambil jiwa itu dari tubuh kita.
Saudara tahulah kita itu akan menjadi mayat, kita akan menjadi mati ini. Nah, saya coba bayangkan saudara kalimat ini yang dikatakan oleh John Murray itu dalam pengertian seperti itu. Coba ambil ini, the fear of God nih. Ya, jiwa ini diambil dari kehidupan rohani kita. Maka kehidupan rohani itu bisa menjadi mandul, bisa menjadi mati begitu. Ya, ada satu orang pendeta mengatakan satu kalimat ini. A stranger to the fear of God is a stranger to the living God himself. Jadi kalau kita ini menjadi orang asing, ya menjadi asing dengan hal fear of God, sesungguhnya kita itu menjadi orang asing bagi Allah itu sendiri. Ya, jadi dia itu sepertinya menyamakan fear of God itu dengan relasi dengan the living God. Jadi kalau kita ini orang asing, menjadi asing dengan hal fear of God, kita itu sesungguhnya menjadi asing dengan Allah itu sendiri. Ya, nah setelah inilah yang akan melandasi untuk pembahasan kita. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita melihat satu perikop ya sebagai dasar untuk pembahasan kita, yaitu di Keluaran pasal 20 ayat yang ke-18 sampai yang ke-20 ya. Nah, Saudara, ini adalah di dalam konteks Musa itu ada di Gunung Sinai ya, dan menerima hukum-hukum dari Tuhan. Ya, lalu bangsa Israel yang masih menunggu di bawah itu ya, menunggu, dikatakan di ayat yang ke-20 ayat 18, seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Dan mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami ini mati." Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba atau menguji kamu, ya, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu agar kamu jangan berbuat dosa." Nah, saudara, yang menarik perhatian saya adalah begini, khususnya di ayat 20. Ada dua kata yang akar katanya itu sama, yaitu kata takut. Dua kali muncul. Ya, janganlah takut, lalu kemudian supaya takut akan Dia ada padamu. Dua kata yang akar katanya itu sama, tetapi tampaknya di sini dipakai di dalam pengertian yang berbeda. Atau dengan kata lain saya bisa berkata begini, Musa itu sepertinya membedakan dua macam ketakutan dalam kaitan dengan Allah. Ya, ada orang dalam bahasa Inggris mengatakan begini, being afraid of God and fearing God itu dua hal yang berbeda. Ya, saya tidak tahu apakah memang betul-betul bisa dibedakan hanya dengan istilah itu. Ya, being afraid of God and fearing God itu dua hal yang berbeda. Tapi saya tidak mau memakai istilah pembedaan seperti itu dalam bahasa Inggris karena bisa saja itu artinya sama. Tetapi yang jelas memang kita melihat ada satu paradoks di sini. Di satu pihak ada satu jenis ketakutan yang harusnya dihindari. Maka Musa berkata, janganlah takut. Tetapi di pihak yang lain ada satu jenis atau satu macam ketakutan yang harusnya dimiliki. Jadi ada fear of God yang harusnya diinginkan, tetapi ada fear of God yang harusnya tidak diinginkan. Saudara, beberapa tokoh atau penulis atau teolog itu membedakan dua macam ketakutan ini dengan istilah-istilah yang berbeda, tapi intinya sama. Ada yang membedakan itu sebagai satu unhealthy, ketakutan yang nggak sehat, versus ketakutan yang sehat, unhealthy fear and sound fear. Ada yang memakai istilah ungodly versus godly. Ya, ada yang memakai istilah slavish versus holy. Ya, slavish itu sepertinya seperti seorang budak, ya, seperti seorang hamba yang begitu takut dengan tuannya yang begitu jahat misalnya, dengan holy fear. Ada yang memakai istilah servile fear dan filial fear. Servile itu artinya yaitu seperti hamba, tetapi filial itu seperti anak. Nah, ketakutan kita pada Allah itu adalah seperti hamba yang takut kepada tuannya, ataukah seperti seorang anak yang takut kepada bapaknya. Ada yang juga memakai istilah sinful fear versus right fear. Ya, setelah berbagai istilah bisa dipakai di sini, dan saya mungkin akan meminjam istilah
yang terakhir ini, ya istilah yang terakhir yaitu kontras antara sinful fear dan right fear. Ya, saudara, kita harus jelas mengenai dua perbedaan ini untuk memahami tentang apa itu the fear of the Lord, apa itu fearing God, apa artinya fearing God. Kita harus jelas dengan dua perbedaan ini. Oke, mari kita lihat. Yang pertama, saudara, kita melihat apa yang disebutkan sebagai sinful fear. Saudara, apa itu sinful fear? Sederhananya begini. Sinful fear itu adalah satu ketakutan yang muncul karena dosa, satu ketakutan yang mengalir keluar karena dosa. Saudara, maka arti takut akan Allah di sini itu punya arti satu rasa ngeri terhadap Tuhan. Ya, melihat Tuhan itu seperti satu kengerian, melihat Tuhan itu seperti satu teror nih. Ya, nah saudara, ketakutan seperti ini misalnya terlihat pada waktu dikatakan tentang setan-setan, ya di Yakobus 2:19 dikatakan engkau percaya hanya satu Allah saja, oh itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar, mereka ketakutan nih. Ya, jadi bukan hanya mereka itu tahu, bukan hanya dikatakan percaya, tetapi juga takut. Sudah takut kenapa? Karena mereka tahu Tuhan itu jauh lebih besar dari mereka dan mereka tahu bahwa satu waktu mereka itu akan menghadapi penghakiman dari Allah. Nah, saudara, ketakutan ini juga yang mungkin melandasi ketakutan dari Adam dan Hawa. Ketika mereka jatuh dalam dosa, lalu kemudian mereka itu menyembunyikan diri dari Allah. Saudara ingat ketika mereka sudah jatuh dalam dosa, lalu dikatakan di Kejadian pasal yang ketiga, Tuhan itu datang mengunjungi di Taman Eden itu dan bertanya, di mana engkau? Ya, maka jawaban dari Adam itu adalah seperti ini. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Setelah ketakutan di sini itu lebih membawa seseorang itu akhirnya apa? Justru menyembunyikan diri dari Allah. Sinful fear itu membawa orang justru sepertinya menjauh dari Allah, lari dari Allah, ya, menghindari Allah. Maka kita menemukan ada orang-orang yang begitu diekspos dirinya atau dibukakan dirinya sebagai seorang yang berdosa, dia bukannya itu makin mendekat kepada Allah, tetapi dia makin lari dari Allah. Ya, setelah ingat di dalam Yohanes, kitab Injil Yohanes itu dikatakan terang itu datang, tetapi manusia itu nggak mau datang pada terang itu, nggak suka dengan terang itu, gitu. Kalau bisa lari dari terang itu. Nah, setelah yang dikasih oleh Tuhan, orang itu bisa takut loh, ngeri dengan hukuman Tuhan terhadap dosa mereka. Tetapi bukannya bertobat atau tunduk kepada Allah, mereka ini justru berespon dengan mungkin kemarahan atau kebencian atau permusuhan terhadap Allah. Jadi ketakutan yang seperti ini justru sepertinya itu mengeraskan ya hati manusia itu. Ketakutan seperti ini bisa orang katakan menggerakkan paling tidak kedua arah, dua kemungkinan. Kemungkinan pertama bisa membawa orang itu menjadi orang yang ateis nih. Dalam arti apa? Dia berpikir begini, ateisme mengajarkan kalau kita ini bisa membebaskan orang dari kepercayaan kepada Allah, maka itu juga akan membebaskan mereka dari rasa takut. Ya, istilah inti dari ateisme itu seperti itu, nggak ada Allah, kita nggak perlu takut dengan apa yang kita lakukan di dunia ini. Kalau bisa membebaskan orang dari kepercayaan bahwa Allah itu ada, maka akan membebaskan orang itu dari ketakutan. Atau sebaliknya, ketakutan yang seperti ini saudara bisa membawa kepada idolatry, kepada penyembahan berhala. Karena apa? Berusaha untuk menemukan ilah atau Allah alternatif yang menyenangkan mereka, yang bukan seperti Allah yang dianggap itu sesuatu yang begitu mengerikan, saudara. Jadi saudara, ketakutan sinful ini bisa membawa pada dua kemungkinan ini, ateisme atau idolatry. Ya, saudara, kalau kita menyoroti sinful fear ini dalam Alkitab, saudara, sinful fear ini umumnya muncul dari pemahaman dan pengenalan yang keliru mengenai Allah. Ada seorang tokoh ateis yang cukup ternama di dunia, ya Christopher Hitchens, ya. Saudara, dia bukan hanya menyebut dirinya ateis, tetapi antiteis, lebih tepatnya dia mengatakan seperti itu.
Dan di dalam salah satu wawancara, Christopher Hitchens itu dengan jujur berkata bahwa dia nggak mau memiliki takut akan Allah yang seperti poin-poin 1 ini ya, sinful fear ini. Dia mengatakan kalau ada Allah yang mensupervisi, yang mengawasi, yang mengontrol, dia mengatakan rasanya itu hidup seperti rakyat di negara Korea Utara. Ya, itu yang istilah yang dia pakai dalam wawancaranya. Kalau memang ada Allah yang mengawasi, mengontrol, yang melihat, mensupervisi, wah seperti rakyat yang hidup di negara Korea Utara, hidup di dalam ketakutan. Dia gambarkan seperti itu. Maka dia tidak mau percaya adanya Allah. Ya, saudara, tokoh reformator Martin Luther sebelum dia bertobat juga melihat Allah atau melihat Kristus itu seperti itu. Melihat Kristus atau Allah itu seperti diktator atau hakim yang kejam yang menuntut banyak perbuatan baik ya sebagai pembayaran atau penebusan untuk dosa. Maka sekalipun dia itu tanda kutip religius, beragama, tetapi sesungguhnya dalam hati dia mengakui dia ada kemarahan pada Allah. Kok Allah seperti ini? Begitu loh. Menuntut manusia itu untuk hidup benar, melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk menebus dosa mereka. Saudara, ketakutan seperti ini mungkin seperti halnya kalau saudara ingat di perumpamaan tentang uang mina, ya. Hamba yang ketiga itu berkata begini kepada tuannya, sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Jadi saudara, hamba ini nggak melihat kebaikan sang Tuhan sama sekali. Dia cuma secara sempit melihat Tuhannya itu Tuhan yang kejam, Tuhan yang pelit. Ya. Sekalipun dia sudah diberikan bekal, ya, uang mina itu untuk diusahakan, tetapi tetap melihat ini Tuhan yang kejam. Jadi saudara, sinful fear ini umumnya muncul dari pemahaman dan bahkan juga pengenalan yang keliru mengenai Allah. Saudara, kalau memahami Allah seperti ini, ya pastilah orang itu akan mungkin lebih condong untuk lari dari Allah. Nah, saudara, yang perlu kita ketahui begini, kalau kecondongan untuk menjauh dari Allah itu yang diakibatkan oleh sinful fear ini, saudara jangan kemudian diartikan ya menjauh dari Allah itu juga menjauh dari agama, belum tentu. Ya belum tentu. Karena orang tetap bisa beragama. Tetapi mindset orang itu adalah dia seperti hamba yang sebenarnya enggan untuk taat pada Tuhannya karena kasih. Tetapi lebih murni taat itu karena takut hukuman. Saya tidak menutup kemungkinan ada orang-orang itu beribadah di gereja, tetapi nggak pernah punya relasi yang intim dan penuh kasih dengan Allah, dan tidak ada satu gairah untuk melayani dia, tapi tetap datang beribadah. Tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang tetap beribadah, tetapi melihat agama atau ibadah itu sebagai kewajiban untuk menenangkan, menentramkan Allah yang sesungguhnya mereka nggak sukai. Jadi supaya tidak dimurkai Allah, maka sepertinya melakukan tindakan-tindakan kebaikan atau tindakan-tindakan keagamaan untuk menenangkan Allah yang bisa murka ini. Jadi dari luar orang ini bisa tampak sebagai orang yang sepertinya saleh beragama, tetapi menjalani agamanya itu dengan tidak memiliki sukacita. Sudah bisa terjadi seperti itu. Jadi menjauh dari Allah itu bukan artinya pasti menjauh dari agama, belum tentu. Bisa ya, bisa tidak. Jadi orang beragama belum tentu adalah orang yang pasti dekat dengan Allah. Tetapi sesungguhnya agama dipakai untuk dia justru menenangkan Allah yang dianggap sering murka pada dia. Saudara, sinful fear ini juga bisa muncul dari ketakutan akan kesucian. Ketakutan untuk melepaskan dosa dan kenikmatannya. Tadi saya sebutkan di Yohanes kan, terang itu telah datang tetapi manusia membenci terang itu, tidak mau datang pada terang itu. Kenapa? Karena tidak mau saudara perbuatan-perbuatan baiknya itu terekspos.
Ya, jadi bisa muncul dari sesungguhnya ini ketakutan akan kesucian itu dan menganggap bahwa kalau hidup suci, hidup kudus, hidup taat itu akan rugi dan itu tidak menyenangkan. Saudara tahu tokoh apologetik yang terkenal yaitu C.S. Lewis. Dia menulis beberapa buku yang baik. Salah satu buku yang dia tulis itu adalah The Great Divorce. Itu pemisahan yang besar, The Great Divorce. Setelah di dalam buku itu dia bercerita, ini satu cerita imajiner ya, tentang orang-orang yang ada di neraka dan orang-orang yang ada di surga. Dia dalam cerita imajiner menggambarkan ada bus yang akan membawa orang-orang yang ada di neraka untuk datang ke surga, untuk mengunjungi surga. Tetapi nggak banyak yang mau naik bus itu. Ya, nggak banyak yang mau naik bus itu untuk melihat surga itu bagaimana. Ada yang mau naik. Tetapi ketika yang mau naik itu pun sampai di surga, kemudian melihat keadaan surga seperti itu, justru mereka ketakutan. Justru mereka ketakutan dan mengatakan nggak suka, mereka cepat-cepat balik ke bus itu dan ingin untuk supaya balik lagi ke neraka. Sebenarnya ini cerita imajiner dari C.S. Lewis dalam bukunya The Great Divorce itu. Tapi mau menggambarkan satu kebenaran, dia mengatakan cukup sering manusia seperti itu nih, begitu loh. Jadi lebih takut kepada terang, lebih takut kepada kesucian, lebih takut untuk melepaskan dosa dan segala kenikmatannya ini daripada takut akan Tuhan. Maka sinful fear ini juga bisa muncul dari ketakutan yang seperti ini. Jadi saudara, kalau saya boleh simpulkan begini, adalah mungkin untuk seseorang itu memiliki rasa takut akan Allah, ya, tanpa berubah menjadi saleh. Ya, ketakutan yang sinful fear ini. Sepertinya memang takut akan Allah, tetapi tetap hidupnya itu nggak berubah. Jadi tidak selalu saudara cara penginjilan yang membuat orang untuk takut neraka atau takut Allah sebagai hakim itu selalu efektif, tidak selalu. Ya, saya tidak mengatakan itu cara yang salah, tetapi tidak selalu efektif. Tidak selalu efektif. Nah, setelah ada orang bertanya begini, apakah jenis ketakutan ini tidak perlu ada di dalam diri kita sebagai orang percaya? Ya, yang namanya sinful fear atau wrong fear. Apakah memang jenis ketakutan seperti ini harusnya tidak ada atau harusnya ada? Kalau kita ini sudah menjadi orang percaya. Sudah tidak ada orang yang bisa terkecualikan dari ketakutan seperti ini. Saya percaya baik orang itu percaya maupun orang itu belum percaya. Kita orang Kristen nggak imun ya dari ketakutan seperti ini. Nah, yang saya mau katakan begini, sebab bukan berarti orang percaya tidak perlu punya ketakutan terhadap Allah yang bisa menghukum dosa dengan adil. Sebab bukan itu poinnya. Ya, di satu pihak kita sadar kita ini najis, kita ini kotor, kita berhadapan dengan Allah yang suci, ya kita malu di hadapan Dia dan kita yakin hukumannya atau disiplinnya itu pasti dan adil, maka rasa takut yang seperti ini sepertinya satu respon yang oke, yang tepat ya. Di satu sisi kita bisa mengatakan seperti itu, ya. Mazmur 119 ayat 120 berkata begini, badanku gemetar karena ketakutan dan engkau, aku takut pada penghukumanmu. Ya. Atau misalnya di Ibrani pasal 10 ayat 31 diingatkan ngeri benar nih kalau kita jatuh ke tangan Allah yang hidup. Atau Ibrani 12:29 sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Dalam konteks bicara tentang penghukuman, penghakiman, ada nuansa ini, saudara. Di satu pihak, bukan berarti sama sekali nggak perlu punya ketakutan seperti itu. Saudara, kalau kita tahu Allah itu suci, Allah itu adil, ya perlu punya ketakutan seperti ini. Tetapi di pihak yang lain, kita perlu berpikir begini. Apa yang menjadi motivasi kita kalau kita memiliki ketakutan seperti ini? Apakah motivasinya itu betul-betul karena kita tahu Allah itu suci, Allah itu adil, dan saya tidak mau menyakiti hati Allah? Apakah itu motivasinya? Atau motivasinya bukan seperti itu? Dan hal yang lain yang perlu kita pikirkan adalah seperti ini. Apakah kita sebagai orang percaya, hidup kita itu didominasi oleh ketakutan yang seperti ini saja? Begitu loh. Saudara, kalau bicara takut akan Allah di dalam pengertian yang pertama ini, sinful fear ini, dan diri kita atau hidup kita itu hanya didominasi oleh ketakutan yang seperti ini, takut dihukum karena Allah itu suci dan adil, cuma berhenti sampai di sana. Saudara, saya tidak merasa bahwa itu akan membangun dan menguatkan iman kita. Kalau hanya itu,
Ya, saudara ingat tadi saya mengatakan sinful fear itu lebih condong membawa orang itu menjauh dari Allah. Ya, membawa orang itu kalau bisa lari dari Allah, menghindari Allah sebisa mungkin. Nah, apakah kita mau seperti itu? Ya, maka bagi saya nggak cukup, saudara, bahkan ini bukan sesuatu yang harusnya mendominasi hidup kita. Ya, ketakutan seperti ini perlu dong. Ya, kita ini manusia yang diciptakan oleh Tuhan dengan moralitas, begitu loh. Ya, sebagai makhluk moral tentu ada ketakutan yang bisa seperti ini. Tetapi itu bukan sesuatu yang mendominasi mutlak. Maka saya ingin mengajak kita merenungkan dalam pengertian yang kedua. Yang saya pinjam sekali lagi dari istilah yang dipakai oleh seseorang membedakan antara sinful fear itu dengan right fear. Takut akan Allah yang benar. Ketakutan yang benar. Dan ketakutan ini, saya boleh katakan, ini adalah khusus bagi orang-orang percaya, bagi anak-anak Tuhan, bagi orang-orang yang memiliki relasi dengan Allah. Ya, right fear, takut yang benar. Setelah takut yang benar itu dalam pengertian apa? Takut yang benar itu di dalam pengertian takut yang muncul karena dari rasa hormat yang mendalam. Muncul dari rasa menghargai Allah. Muncul dari rasa respect kepada Allah, takjub kepada Allah. Seperti seorang anak kecil yang dikatakan engkau dipanggil oleh Presiden Jokowi dan Presiden Jokowi ingin bicara dengan engkau. Ada perasaan takut, tetapi itu bukan ngeri. Dalam arti dia bukan takut karena Presiden Jokowi akan memerintahkan pengawal untuk membunuhnya, tetapi dia takut karena dia berdiri di hadapan satu pribadi yang punya dignitas yang tinggi dan punya jabatan yang tinggi. Saudara, di dalam Alkitab itu ada satu ayat di Perjanjian Lama, ada satu ayat yang bunyinya seperti ini. Setiap orang harus di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya. Itu di Imamat 19. Saudara, kata menyegani di sana itu kata yang bisa diterjemahkan takut kepada ayahnya dan ibunya. Tapi kata menyegani di sini atau takut di sini bukan di dalam pengertian ngeri karena lihat orang tuanya itu berbahaya. Bukan. Tetapi menyegani itu dalam konteks menghormati. Jadi melihat mereka itu sebagai dan mengerti bahwa mereka itu sebagai wakil Allah untuk mengajar mendidik mereka. Jadi karena ada dignitas dalam posisi mereka, maka anak dipanggil untuk menyegani, untuk takut dalam arti itu. Melihat orang tua itu dengan rasa hormat, rasa menghargai. Sudah ada satu ayat dalam Alkitab, perkataan dari Yakub. Yakub pernah berkata begini, satu kalimat saya cuplik aja. Dia mengatakan kalimat seperti ini di Kejadian 31:42. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, dan yang disegani oleh Ishak. Muncul kata itu. Ya. Bukan hanya bicara Allah ayahku, Allah Abraham, tetapi Allah yang digambarkan dengan kalimat atau dipakai istilah yang disegani oleh Ishak. The fear of Isaac. Itu muncul. Sudah menarik bagi saya. Karena disinilah menunjukkan satu pengertian yang penting sekali. Apa arti kata fear of the Lord itu? Jadi sekali lagi kepada pembedaan tadi di awal yang saya tunjukkan beberapa istilah yang dipakai ya oleh beberapa scholar atau beberapa teolog membedakan dua macam ini. Tadi saya sebut ada servile fear, ada filial fear. Yaitu kalau servile fear itu ketakutan seperti seorang hamba, takut bertuannya yang kejam, tuannya yang jahat, tuannya yang diktator. Beda dengan filial fear, ketakutan seperti seorang anak. Ketakutan anak yang sebenarnya dia mengasihi akan orang tuanya atau bapaknya. Misalnya takut yang seperti ini mengisi hati kita ketika kita menyadari siapa Allah itu dan apa yang telah Ia lakukan bagi kita. Nah, setelah ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara dengan melihat secara sekilas, ya kita tidak ada waktu untuk melihat
ya seluruh ayat yang ada di dalam Alkitab, tetapi melihat beberapa perikop atau ayat, dan kemudian kita melihat kebenaran tentang takut akan Allah ini. Yang pertama, saudara, takut akan Allah yang benar ini digambarkan itu sebagai satu kesukaan, sebagai satu delight bagi orang percaya. Jadi bukan kengerian, bukan teror, tetapi delight, kesukaan, kesenangan. Sudah menarik sekali di Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 3 yang orang sering kali anggap ini nubuatan tentang Mesias yang akan datang, ya. Di Yesaya 11 ayat 1 sampai 3 nubuatan tentang Mesias dikatakan begini, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Sudah, bagi saya ini menarik sekali. Roh Tuhan ada padanya dan itu adalah digambarkan salah satunya sebagai roh yang membawa untuk takut akan Tuhan. Dan kesenangannya, ya kesenangan Sang Mesias ini adalah takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu bukan sesuatu yang Sang Mesias ini berharap untuk tidak punyai, tapi justru dia inginkan untuk dia punyai. Bahkan itu disebut sebagai sesuatu yang menjadi kesukaannya. Bukan enggan, bukan reluctant, tetapi delight in the fear of the Lord. Jadi bukan hal yang negatif, saudara. Di dalam kitab Nehemia itu dikatakan begini mengenai Nehemia yang berdoa, ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini, dan kepada doa hamba-hambamu yang rela, atau terjemahan harafiahnya delight, yang rela atau yang bersuka dalam takut akan namamu. Jadi saudara, ini bukan sesuatu lawan dari sukacita di dalam Tuhan. Ya kan, kalau pengertian yang pertama tadi sinful fear itu ketakutan dalam arti kengerian, tidak ada sukacita, tetapi justru kita bicara tentang right fear ini, justru itu sesuatu yang membawa kita untuk bisa memahami apa artinya the joy of fearing God. Ada orang menganggap ungkapan ini, kalimat ini, sesuatu kalimat yang sepertinya berkontradiksi. Tapi Alkitab tidak menunjukkan joy and fear itu berkontradiksi. Ya, di dalam takut akan Tuhan itu, justru kita itu bisa menikmati Tuhan itu, bisa bersukacita di dalam Dia, dan itu sesuatu yang bisa membawa sukacita di dalam hidup kita, dan kita itu juga bisa bersuka, delight. Jadi bukan lawan. Ya, kalau orang mengatakan takut itu lawannya adalah sukacita, justru tidak. Alkitab itu secara paradoks mengkombinasikan ini. Yang kedua, sudah takut akan Allah, itu sesungguhnya adalah diberikan oleh Allah itu sendiri untuk kebaikan umatnya. Kitab Nabi Yeremia pasal 32 ayat 38 sampai 40 itu bicara tentang perjanjian baru yang Allah akan lakukan dalam kehidupan bangsa Israel. Ya, bangsa Israel tegar tengkuk, Tuhan harus disiplin mereka, tapi Tuhan berjanji akan do something, akan lakukan sesuatu untuk bangsa Israel. Dikatakan begini, maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langkah sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka bahwa aku tidak akan membelakangi mereka melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku dalam hati mereka supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Saudara, ini the blessing of the new covenant. Ini berkat dari perjanjian yang baru itu, maka kita bisa mengatakan, kalau tadi poin pertama itu the joy of fearing God, maka yang kedua ini the grace of fearing God. Ya, setelah dimungkinkan karena apa? Allah sendiri bekerja di dalam diri kita dan menaruh rasa takut akan Dia di dalam diri kita. Dan dikatakan dengan jelas sekali, itu untuk apa? Untuk kebaikan mereka.
Saudara, inilah kita lihat ya, satu blessing dari takut akan Allah ini ya. Minggu depan kita akan lebih banyak bicara ke arah blessing ya, tapi hari ini kita melihat dari pengertian perspektif, pengertian mengenai takut akan Allah ini. Yang berikutnya, saudara, takut akan Allah itu terkait erat dengan knowing and experiencing Allah yang benar. Hosea 3 ayat 5 berkata begini, sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan, Allah mereka, dan Daud, raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kasih-Nya dan pada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Sebenarnya mereka ini bukan hanya takut gemetar kepada Tuhan, tetapi juga kepada kebaikannya. Begitu loh. Jadi ini orang-orang yang menyadari Allah adalah Allah yang baik. 1 Samuel pasal 12 ayat 24. Ya. Dikatakan begini, satu perkataan dari Samuel, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Jadi saudara, mereka menyadari siapa Allah itu dan mereka melihat betapa luar biasanya hal yang dilakukan Tuhan. Dan itu menimbulkan apa? Rasa takut akan Allah. Keluaran 14 ayat 31. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu pada Tuhan. Dan mereka percaya pada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Jadi saudara melihat hal yang luar biasa yang dilakukan, itu menimbulkan satu ketakutan yang benar ini. Ya, justru melihat betapa luar biasanya Tuhan itu. Saudara, memang kalau kembali pada poin 1 tadi, sinful fear, yang tadi saya katakan tidak mungkin kita ini imun dari ketakutan itu. Tapi tadi saya katakan kita bukan didominasi, bahkan dikontrol oleh sinful fear itu. Memang kita tahu kita berdosa, Allah itu suci, Dia benci pada dosa, tetapi kita juga mengenal kebaikan Allah, kasih Allah, pengampunan dari Allah. Maka justru takut akan Allah yang benar itu muncul nih. Dari kepercayaan adanya anugerah, adanya kemurahan, adanya kebaikan dari Allah. Di dalam relasi kita dengan Allah, selalu Dia yang akan memulai menunjukkan kasih-Nya pada kita. Bukan kita mengasihi Dia, tetapi Dia mengasihi kita terlebih dahulu. Nah, semakin kita memahami ini, ya, semakin kita itu bertumbuh di dalam takut akan Allah yang benar ini. Renungkan, berapa banyak kebaikan Tuhan yang sudah dinyatakan di dalam hidup kita. Renungkan berbagai kebaikan Tuhan dalam bentuk, tadi saya katakan di awal, firman-firman yang diajarkan. Yang Musa katakan, tujuannya apa? Tujuannya supaya engkau hidup dalam takut akan Tuhan seumur hidupmu. Saudara, harusnya muncul. Yang berikutnya, saudara bicara tentang takut akan Allah. Bukan hanya tidak bertentangan dengan tadi di awal itu sukacita, tetapi takut akan Allah itu juga tidak bertentangan dengan kasih kepada Allah. Jadi takut akan Allah yang benar ini bukan takut hukuman, bukan takut yang membuat orang menjauh dari Allah, tetapi takut yang merupakan apa ya? Terkait erat dengan karena saya mengasihi Allah nih. Setelah saya ingin mengajak saudara melihat Mazmur 145 ayat 18 sampai 20. Saudara tahu Mazmur itu dalam bentuk puisi. Bentuk puisi itu selalu ada paralelismenya. Kalimat sebelumnya dengan kalimat setelahnya itu seringkali ada hubungan paralel. Sekalipun dipakai ungkapan yang berbeda. Dikatakan di ayat yang ke-18, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Yang saya ingin saudara perhatikan ayat 19 dan 20. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Ayat 20, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Jadi saudara tidak dipertentangkan. Kenapa? Karena memang itu adalah satu ekspresi kasih kita kepada Allah itu. Yang kita nyatakan di dalam bentuk betul-betul menghargai, menghormati Dia, takut akan Allah. Hal yang sama kita lihat di dalam khotbah perpisahan dari Musa kepada bangsa Israel karena dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian, itu dituliskan di dalam kitab Ulangan. Itu sebetulnya
khotbahnya Musa atau kata-kata perpisahan, mereview kembali apa yang Tuhan sudah lakukan. Saudara perhatikan, di dalam Ulangan itu Musa berkata begini, inilah perintah yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan, ya, Allahmu. Nah, setelah kemudian lompat berikutnya ke ayat yang keempat dan kelima, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa, kasihilah Tuhan Allahmu. Setelah kalau di ayat yang kedua itu Musa minta mereka itu takut akan Tuhan. Ayat yang kelima itu Musa perintahkan mereka kasihilah Tuhan. Setelah nggak bisa dipisahkan ini. Karena ketakutan yang benar itu sesuatu yang muncul dari perasaan atau sikap kita itu mengasihi. Semakin kita mengasihi Allah, semakin kita takut akan Allah. Dan justru juga sebaliknya, semakin kita takut akan Allah, semakin kita itu juga mengasihi Allah. Poin yang terakhir. Saudara, Alkitab bicara takut akan Allah selalu digambarkan sebagai sesuatu yang memimpin kepada ketaatan. Ketaatan itu ekspresi konkret dari takut akan Allah. Maka tidak heran kalau selalu dihubungkan antara takut akan Allah dengan perintah-perintah Allah. Pengkhotbah 12 ayat 13, akhir kata dari segala sesuatu yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ini tanggung jawab setiap orang. Takut akan Allah nggak lepas dari berpegang pada perintah-perintahnya. Mazmur 112 ayat 1. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Jadi bukan orang yang menunjukkan keengganan untuk untuk taat pada Tuhan, tetapi justru dikatakan di Mazmur 112 ini sangat suka kepada segala perintahnya. Satu contoh tokoh yang saya bisa pakai untuk menggambarkan takut yang seperti ini adalah Ayub. Di pasal 1 ayat 1 dikatakan dengan jelas sekali. Ada seorang laki-laki di tanah Uz, ya, bernama Ayub, orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan ia menjauhi kejahatan. Saudara, takut akan Allah itu digambarkan, dikaitkan dengan menjauhi kejahatan, dikaitkan juga dia sebagai orang yang saleh dan jujur. Saleh dan jujur sesuatu pola hidup yang terlihat dari luar. Sehingga orang bisa menilai, oh ini orang saleh, ini orang jujur. Tetapi itu muncul dari mana? Muncul dari satu perasaan, takut akan Allah. Begitu juga dikatakan di ayat yang pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Firman Tuhan kepada iblis yang mau mencobai Ayub, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia dan mencelakakannya tanpa alasan. Saudara, bukan hanya mengulang pasal 1 ayat 1, tetapi ada satu kalimat yang baik sekali. Ia tetap tekun dalam kesalehannya. Ada terjemahan yang menerjemahkan secara bebas seperti ini. Dia tetap berpegang pada integritasnya. Kenapa? Karena dia orang yang takut akan Allah. Maka kita akan menemukan begitu banyak, saudara, ungkapan-ungkapan di dalam ayat-ayat Alkitab yang membawa kita untuk melihat seperti itu. Takut akan Tuhan itu dikatakan di kitab Amsal. Membenci kejahatan, aku benci pada kesombongan, kecongkakan tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Bahkan Rasul Paulus sendiri ketika bicara tentang kekudusan hidup, Paulus berkata begini di 2 Korintus 7 ayat 1, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Setelah ketika Paulus bicara menjauhkan diri dari semua pencemaran, menyucikan diri dari itu, bicara kekudusan, selalu atmosfernya itu takut akan Allah. Maka kembali pada poin kalimat awal tadi saya kutip dari John Murray. The fear of the Lord is the soul of godliness. Itu jiwanya dari kehidupan saleh. Kalau nggak ada itu, ambil itu, orang tidak akan saleh.
Orang tidak akan hidup benar, orang tidak akan hidup taat, orang tidak akan hidup kudus. Ini beberapa kebenaran yang saya ingin untuk mengajak saudara untuk merenungkan, ya, kebenaran yang di dalam Alkitab katakan mengenai the fear of the Lord. Dan sebagai penutup, saya ingin sekali lagi mengutip beberapa ayat untuk mempersiapkan kita untuk minggu depan. Amsal 28 ayat 14 berkata begini, berbahagialah atau diberkatilah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Justru kita melihat orang yang takut akan Tuhan dibawa kepada satu berkat kebahagiaan. Mazmur 115 ayat 12-13, Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Sekali lagi kita melihat ada blessing nih. Mazmur 147 ayat 10 dan 11. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, ia tidak senang pada kaki laki-laki. Tuhan senang pada orang-orang yang takut akan Dia. Dan orang-orang digambarkan sebagai orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Saudara, kalau kita melihat di dalam Alkitab pengajaran tentang takut akan Allah, baik di Perjanjian Lama juga di Perjanjian Baru, kita bisa simpulkan bahwa takut akan Tuhan itu bukan satu pilihan. Bukan satu pilihan, satu opsi untuk segelintir orang-orang Kristen yang khusus. Tetapi takut akan Tuhan sangat bersifat fondasional. Untuk orang-orang yang beribadah pada Allah, yang menyembah Allah, yang menyebut Allah sebagai Allah mereka. Dan itu adalah satu tanda yang sangat esensial dalam ibadah atau iman yang benar. Bahkan menarik perhatian saya, di awal-awal masa gereja bertumbuh, tercatat di Kisah Para Rasul, itu ada kalimat seperti ini. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlah makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Jadi bicara gereja-gereja yang sudah berdiri dan dikatakan apa? Mereka dibangun. Artinya iman mereka dibangun. Juga secara kuantitas juga bertambah. Tapi satu hal yang tidak lepas dari hidup mereka adalah bukan sekedar adanya pertolongan penghiburan Roh Kudus, tetapi digambarkan mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Setelah itulah tanda satu gereja yang sehat, satu jemaat, satu komunitas yang sehat, yaitu takut akan Tuhan. Nah, ada berkat-berkat yang dijanjikan, dan nanti kita akan mempelajari lebih lanjut apa itu the blessings of fearing God. Hari ini kita melihat the meaning of fearing God. Oke, saya sampai di sini untuk materi yang saya bagikan. Ya, Tuhan berkati.